apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama-sama saya di YouTube channel kita yang terdahsyat luar biasa. Apalagi kalau bukan Iremes, Ilen Gemes. Udah lama menjelit gitu deh. Oke, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang luar biasa, seorang psikolog lulusan Austria. Asya kalau kontak CP, siapa lagi kalau bukan Ana Widiasari. Hai. Sapa dulu dong sahabat manja aku di luar Hai, sana. sahabat manja Aku Iremes. sudah banyak loh subscribernya. Jadi sombong. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melakukan percakapan singkat dengan Ci Ana ini, oke? Seorang psikolog dari Austria ini, oke, teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya, kita akan ibadah nih di online youth messenger secara online ya kan, masih nih. Tapi aku mau tanya nih kepada Ci Ana ini, kira-kira apa sih tipsnya untuk kita boleh melakukan ibadah dengan baik dan benar? Kita langsung tanya aja langsung ya teman-teman ya. Silakan Ci Ana. Oke, untuk anak-anak muda semua yang ada di rumah, pastikan dalam mempersiapkan ibadah, pastikan kalian juga punya perasaan dan kondisi yang sangat-sangat tenang, gembira. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, pastikan hati kita benar-benar fokus, kita nggak dalam keadaan galau, tapi kita benar-benar penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan juga pastikan posisi kalian nyaman, karena itu sangat mempengaruhi moodnya kalian dalam beribadah. Ya, pakaian juga harus dipastikan supaya rapi, menghargai Tuhan hadir, tidak membatasi ruang dan waktu. Itu sih Iremes. Oke, dengar ya teman-teman ya. So, buat teman-teman yang saat ini sedang bersiap-siap untuk melakukan ibadah online, jangan lupa apa yang tadi disampaikan oleh Ci Ana tadi. Jangan hanya lewat kuping kanan, keluar lagi kuping kiri. Jangan ya. Oke, teman-teman, silakan didengerin, dipersiapkan hati kita. Oke, teman-teman, kita akan sama-sama beribadah. Selamat beribadah di online service Youth Messenger. Because of you, I was born again. Because of you, I'm raised by your grace. Because of you, my heart has found a home, a refuge for my soul. Because of you, sin
control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a Yes, Lord. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami bisa kembali beribadah lewat online saat ini Tuhan. Kami berdoa berkati untuk setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, berkati hamba-Mu yang akan sharing, akan membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan, agar bisa menjadi berkat, bisa menjadi contoh yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita melakukan ibadah online lagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah Youth Messenger saat ini. Dan kita akan belajar firman Tuhan yang akan diberikan tema didikan dan ajaran orang tua. Dan kita akan membaca ayat utama yang diberikan untuk tema saat ini, Efesus 6 ayat 1-3. Kita akan baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi kita baca di ayat Efesus ini, Efesus 6 ayat 1-3, kita diberikan perintah, yaitu bahwa kita sebagai anak-anak dari orang tua kita masing-masing diperintahkan untuk taatilah orang tua kita di dalam Tuhan. Jadi orang tua di dalam Tuhan, orang tua yang sudah percaya Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, yang tentunya membimbing mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan karena haruslah demikian, berarti itu merupakan suatu perintah. Di ayat selanjutnya pun dikatakan bahwa ini adalah suatu perintah yang penting, ya, seperti yang nyata dari janji Tuhan. Jadi setiap perintah Tuhan mengandung janji Tuhan. Ya, di sini dikatakan janji Tuhan yaitu supaya kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Tetapi kita tidak akan fokus kepada berbahagia dan panjang umur di sini, karena saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan benar, dengan taat, saya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan mengikuti kita. Amin. Jadi kita saat ini kita akan fokus dari perintah Tuhan ini bahwa tentang didikan dan ajaran dari orang tua kita. Kita akan baca di ayat pendukungnya di Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, jadi dikatakan tadi di Efesus pasal 6 ayat 1 tadi bahwa kita sebagai anak-anak diminta untuk taat orang tua kita di dalam Tuhan. Dan kita kaitkan dengan Amsal 1 ayat 8 ini bahwa taat berarti adalah mendengarkan didikan ayah kita, orang tua kita, ibu kita, dan tidak menyia-nyiakan. Ketika kita mendengar dan tidak menyia-nyiakan, berarti kita mendengar didikan mereka dan kita melakukan didikan mereka dengan benar, dengan taat. Ya, jadi kita mendengar dan melakukan didikan dan ajaran orang tua kita. Itu adalah suatu bentuk ketaatan kita kepada orang tua kita di dalam Tuhan. Ya, yang merupakan suatu perintah Tuhan yang mengandung janji bahwa kita akan berbahagia dan panjang umur kita. Kita fokus pada melakukan kebenaran firman Tuhan, taat firman Tuhan, didikan dan ajaran orang tua. Kita tidak perlu fokus kepada bonus tadi, reward tadi, panjang umur dan berbahagia, itu sudah pasti akan mengikuti kita ketika kita hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Nah, orang tua kita pasti mendidik kita dan mengajar kita sebagai anak-anaknya itu adalah hal-hal yang baik. Tidak mungkin orang tua kita mengajar hal-hal yang buruk, ya. Walaupun ada beberapa, pasti ada, tetapi sebagian besar, hampir sebagian besar bahwa orang tua pasti mendidik anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, ya, hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan, bukan hal-hal yang merupakan kejahatan. Orang tua pasti mendidik dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, sebagai anak-anak dari orang-orang tua kita masing-masing, tadi dikatakan bahwa kita diwajibkan mentaati. Kita harus menghormati, mendengarkan, tidak menyia-nyiakan didikan orang tua kita. Kita harus taat melakukan didikan dan ajaran mereka. Yang kita sudah tahu tadi bahwa didikan dan ajaran mereka adalah sesuatu yang baik. Dan orang tua kita, orang tua yang di dalam Tuhan, yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka adalah orang tua yang mengajar didikan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar mengapa kita harus mendengarkan dan melakukan didikan orang tua kita. Kenapa kita harus taat didikan dan ajaran orang tua kita? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita harus taat mendengar didikan orang tua kita. Kenapa? Karena mereka adalah wakil Tuhan. Ya, orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi ini.
ya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dalam mereka dititipi kita sebagai anak-anak mereka. Ya, jadi mereka bertanggung jawab atas hidup kita sampai akil balik. Akil balik itu apa? Sampai kita dewasa. Ya, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwa sebelum akil balik itu ketika kita masih anak-anak, children, ya, young, ketika kita masih muda, belum bisa mandiri mengambil keputusan, belum bisa hidup sendiri, itu adalah kita menjadi tanggung jawab orang tua kita. Ya, jadi mereka sebagai wakil Tuhan ngapain? Ya, mereka tentu saja ketika kita lahir mereka memelihara kita dari kita bayi sampai kita dewasa. Mereka adalah orang yang memelihara kita. Mereka menyediakan susu, mereka menyediakan kebutuhan kita. Ketika kita lapar, ketika kita sakit, orang tua adalah mereka adalah pribadi yang pertama kali standby. Ya, mereka harus selalu standby dalam keadaan apapun bagi anak-anak mereka. Ya, ketika anaknya sedang rewel, sedang sakit, sedang lapar, membutuhkan sesuatu, orang tua adalah orang yang pertama kali siap sedia untuk menolong anak-anaknya, menolong anak mereka. Apa yang mereka butuhkan, orang tua harus sediakan. Jadi yang pertama tadi mereka adalah wakil Tuhan, mereka ngapain aja, mereka memelihara kita. Dari kecil, dari lahir sampai kita dewasa, sampai kita bisa dilepas, sampai kita menjadi orang yang mandiri, orang yang siap menjalani kehidupan sendiri. Mereka juga mendidik kita, ya. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kita. Ya, saya melihat bagaimana teman, sahabat, saudara saya yang memiliki anak berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, mengusahakan. Ya, ada program dari pemerintah, dia dengan tekun mencarikan ya bantuan dana dari pemerintah melalui program-program pemerintah. Ya, itu adalah sesuatu usaha yang luar biasa dari orang tua kita, ya, menyediakan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi anak-anaknya. Kemudian mereka juga mengarahkan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tadi kembali ke didikan dan ajaran tadi. Bahwa orang tua sebagai wakil Tuhan di bumi ini, mereka memiliki kewajiban, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Mengarahkan dan menegur, tidak membiarkan. Ya, kita ingat bagaimana Imam Eli di Perjanjian Lama, bagaimana dia sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, anak-anaknya, 2 orang anaknya lelaki, mereka juga melayani Tuhan, tetapi mereka dikatakan berbuat jahat di mata Tuhan, karena mereka mencuri persembahan, mencuri daging persembahan, kemudian mereka mencemarkan diri mereka, kesucian mereka dengan pelayan-pelayan wanita, ya. Dan di situ dikatakan bagaimana Imam Eli hanya menegur, tidak melakukan tindakan. Ya, akhirnya Tuhan yang melakukan tindakan bagi 2 orang anak Imam Eli ini. Dan saya percaya bahwa Imam Eli ini mungkin menurut penafsiran saya, mungkin Imam Eli ini ketika anaknya masih kecil, dia mungkin salah mendidik atau tidak terlalu mendidik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kurang bisa mendisiplin anak-anaknya ketika anak-anaknya melakukan kesalahan. Jadi sebagai yang pertama tadi, orang tua sebagai wakil Tuhan di bumi bagi kita semua, dia juga memiliki kewajiban mengarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Itu alasan mengapa kita harus mendengar didikan dan ajaran orang tua kita. Kemudian yang kedua, orang tua adalah perantara rencana Tuhan bagi kita. Jadi Tuhan memiliki setiap rencana yang unik, indah bagi setiap pribadi kita masing-masing. Dan itu bisa terlaksana, bisa terjadi, itu juga melalui perantara orang tua kita. Ya, tentu saja kita tidak mungkin tiba-tiba lahir begitu saja dari batu atau dari apa. Tetapi kita lewat proses yang alami, lewat orang tua kita, bagaimana mereka sah menjadi suami istri, mereka memiliki anak, membesarkan, dan akhirnya rencana Tuhan yang indah bagi setiap pribadi, yaitu diri kita masing-masing, itu digenapi melalui orang tua kita. Jadi kenapa kita harus mendengar, mentaati didikan dan ajaran orang tua kita? Yang kedua, karena mereka adalah perantara rencana Tuhan bagi kita semua. Ya, lewat orang tua kita
rencana Tuhan akan digenapi. Ya, kita belajar bagaimana di Perjanjian Lama, bagaimana seorang pribadi Yakub bisa menjadi suatu bangsa yang besar. Itu juga tidak lepas dari peran orang tuanya, secara spesifik ibunya, terlepas dari cara-caranya yang mungkin tidak sesuai, tidak bagus, cara-cara yang menipu, tetapi melalui orang tua dari Yakub ini, dari ibunya, bagaimana Yakub bisa menjalani perjalanan yang panjang sampai akhirnya dia menggenapi rencana Tuhan bagi dirinya, menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah. Kita lihat lagi bagaimana Simson. Ya, Simson adalah seorang hakim atau pemimpin bagi bangsa Israel untuk melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Filistin. Bagaimana orang tua dari Simson ini adalah orang yang sudah tua, hamba Tuhan yang sudah tua dan istrinya mandul. Sudah tua dan mandul, tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka. Tuhan pakai mereka untuk melahirkan Simson. Itu bukan suatu hal yang mudah. Bagaimana mereka sudah tua, lanjut usia dan mandul, tiba-tiba mengandung, ya, itu suatu hal yang tidak mudah. Dan mereka harus menjaga diri mereka dari perbuatan yang tidak baik, mereka harus menjaga kesucian mereka, tidak minum anggur, tidak makan hal-hal yang haram, tidak makan makanan yang haram. Ya, mereka benar-benar menjaga kesucian mereka. Kemudian kita lihat bagaimana juga Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis yang dikatakan sebagai perintis jalan bagi Tuhan Yesus, bagi pelayanan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Zakaria dan Elisabet, mereka juga orang yang sudah lanjut usia, Elisabet yang sudah lanjut usia dan mandul, di masa tuanya mengandung. Itu bukan suatu hal yang mudah sekali lagi. Ya, bagaimana seorang muda saja ketika dia melahirkan butuh perjuangan, butuh kekuatan ketika dia masa-masa melahirkan itu sangat butuh kekuatan ekstra, perjuangan, bahkan sampai bertaruh nyawa, tidak sedikit yang seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana peran dari orang tua ini ketika dia orang tua dipakai Tuhan sebagai perantara Tuhan bagi rencana Tuhan terjadi bagi kita, ya. Kemudian yang satu contoh lagi, bagaimana juga Maria yang dipakai Tuhan untuk melahirkan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mengandung, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan. Dia tidak berhubungan dengan suaminya, dia menjaga kekudusan sampai Yesus lahir. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana perantara rencana Tuhan bagi kita, itulah orang tua kita. Sehingga kita harus memiliki kewajiban mentaati, mendengar didikan dan ajaran orang tua kita. Amin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, alasan mengapa kita harus mendengar, mentaati didikan orang tua kita. Karena kita adalah bagian dari mereka. Ya, tadi hal-hal yang berbau rohani, sekarang kita hal-hal yang jasmani. Ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah bagian, kita adalah bagian dari mereka, atau bahasa umumnya kita adalah darah daging mereka. Ya, tanpa mereka kita tidak akan lahir di dunia ini. Ya, tidak sedikit tadi yang saya katakan bahwa orang tua kita bertaruh nyawa, bahkan ada yang kehilangan nyawa ketika melahirkan anak-anaknya. Ya, jadi kita mungkin sering mendengar ketika seorang anak cekcok, seorang anak melawan perintah orang tuanya karena merasa dikekang, merasa kolot, merasa orang tuanya kuno, tidak gaul, ya, jadul. Jadi ketika orang tua menasihati anak, mungkin anak tidak suka, mungkin anak kurang setuju, ya, terjadi cekcok. Kadang-kadang tercetus, ya, anak berkata bahwa saya kan nggak minta dilahirkan, ya, bukan salah saya kan nggak minta dilahirin. Bukan papa mama sendiri yang melahirkan saya nggak minta dilahirkan, ya. Benar, kita nggak minta dilahirkan, tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa sebelum kita dilahirkan, ya, kita tidak punya kehendak apapun, ya, karena memang kita belum terbentuk. Ya, kita akan coba baca di dalam Mazmur 139 ayat 16. Di situ dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya. Jadi ketika kita lahir, kita sudah menjadi bakal anak di dalam Mazmur dikatakan,
jadi embrio, ya, sel telur dan sel sperma bersatu, terjadi pembuahan, kita sudah terbentuk. Disitulah dimulai rencana Tuhan bagi kita. Hari-hari yang akan dibentuk, yang akan kita lalui, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa sebelum kita dilahirkan, sebelum terjadi pembuahan, kita memang tidak memiliki kehendak apapun. Jadi tidak benar jika kita mengatakan, saya tidak minta dilahirkan, saya tidak minta dilahirin di dunia ini. Itu bukan salah saya, itu salah papa mama. Ya, mari kita mulai saat ini jangan sampai terucap hal-hal seperti itu. Karena kelahiran kita itu dalam pantauan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah. Hari-hari yang akan kita lalui, Tuhan sudah tentukan yang terbaik. Tergantung bagaimana kita menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak nantinya. Ya, sebab itu mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan dikatakan di Efesus tadi. Wah, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, hormati orang tuamu, dengar dan jangan menyia-nyiakan didikan dan nasihat orang tua kita. Bagaimana, mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika orang tua kita itu nggak benar? Orang tua kita, orang tua yang egois, orang tua yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Kita sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ya, itu adalah kewajiban kita. Kita tetap taati didikan mereka. Karena kembali lagi, tadi saya katakan bahwa didikan orang tua, bagaimanapun pasti mereka mendidik ya hal-hal yang baik. Mungkin karakter mereka yang tidak baik, ya. Tapi kewajiban kita harus mendoakan mereka, serta mengingatkan mereka, supaya mereka kembali kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, mereka merubah sifat dan karakter yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Jadi, tadi janji Tuhan bahwa panjang umur, ya, berbahagia dan panjang umur, itu adalah reward, bonus, janji Tuhan ketika kita mentaati didikan dan ajaran orang tua kita. Kita harus fokus kepada perintah Tuhan, dan otomatis janji Tuhan pasti akan mengikuti kita. Janji Tuhan akan menjadi bagian kita. Ya. Kita harus taat didikan orang tua kita. Mengapa? Karena yang pertama, mereka adalah wakil Tuhan bagi kita semua. Dan yang kedua, mereka perantara bagi rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita adalah bagian dari orang tua kita. Kita adalah darah daging mereka. Orang tua bagaimanapun akan berusaha yang terbaik bagi kita semua. Saya akan tutup dengan satu kisah. Ada seorang anak, dia seorang anak yang baru lulus SMP dan mau mendaftar ke SMA. Layaknya anak-anak yang baru lulus SMP pasti ingin mendaftar di sekolah favorit. Dan dia udah mendaftar ke banyak SMA favorit pilihan dia, tetapi tidak diterima. Ya. Sampai semua pendaftaran sudah ditutup. Kemudian anak ini sudah putus asa ya, hampir menangis ya. Ayahnya ini punya teman ya. Anaknya sekolah di satu sekolah Katolik. Kemudian ayahnya ini berkata kepada anak ini untuk mencoba mendaftar ke sekolah Katolik ini. Dan ternyata sekolah Katolik ini adalah satu-satunya yang masih membuka pendaftaran ya. Akhirnya dia daftar ke sekolah ini, ke sekolah Katolik ini, masuk sekolah ini, dan dia masuk dalam kelompok cadangan ketiga. Artinya, kalau mau dijabarin, kecil kemungkinan dia untuk diterima. Karena di situ ada kelompok cadangan pertama, kelompok cadangan kedua, kelompok cadangan ketiga. Yang bisa diartikan kelompok cadangan pertama, kalau ada orang yang mendaftar tapi nggak jadi diambil, dia ambil di sekolah yang lain, ya dari sinilah diambil. Kelompok cadangan kedua, kelompok cadangan ketiga ini bisa dikatakan anak-anak nggak pinter ngapain daftar ke sini gitu ya, kasarnya seperti itu. Ya, akhirnya selama seminggu sebelum pengumuman, selama 1 minggu sebelum pengumuman, setiap hari ayah dari anak ini datang ke sekolah menemui pimpinan sekolah ini. Dia melobi supaya anaknya bisa diterima di SMA ini, supaya anaknya bisa sekolah.
Hari demi hari dilalui, dia setiap hari datang, dan akhirnya hari Jumat ayahnya berkata kepada anak ini, besok ada keputusan, ya, kamu ikut ayah ke sekolah. Singkat cerita, anak ini diterima, ya, anak ini diterima di sekolah ini. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kedua orang tua ini kondisi ekonominya sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, ya, sedang ekonomi yang sulit. Jadi tidak mungkin orang tua ini menyuap sekolah Katolik ini supaya anaknya diterima. Ya, pimpinan sekolah ini berkata kepada anak ini, anak yang diterima ini, selamat ya, kamu diterima. Jangan sia-siakan usaha ayahmu yang persisten. Ya, jadi kita lihat bagaimana seorang ayah, orang tua, dia begitu persisten, gigih, pantang menyerah, terus-menerus dia berjuang untuk anaknya, demi anaknya bisa sekolah, demi anaknya bisa mendapatkan pendidikan. Itu perjuangan seorang ayah, ya, seorang perjuangan orang tua bagi anak-anaknya. Jadi dari kisah ini kita belajar bagaimana seorang ayah ataupun orang tua, ayah dan ibu yang merupakan wakil Tuhan, merupakan perantara Tuhan untuk rencananya digenapi dalam kehidupan kita, dan orang yang menjadi bagian kehidupan kita adalah darah daging mereka. Begitu persisten supaya anak-anaknya mendapatkan kehidupan, pendidikan, ya, segala yang terbaik dalam kehidupannya. Itulah mengapa perintah Tuhan jelas sekali bahwa kita harus mentaati, menghormati, mendengarkan didikan dan ajaran orang tua kita. Kita tidak menyia-nyiakannya, artinya kita melakukannya dengan taat dan setia. Maka janji Tuhan, berbahagia dan panjang umur akan menjadi bagian kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sharing firman yang singkat ini. Kiranya apa yang disampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua, bisa mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak sudah Engkau bentuk selagi dalam kandungan orang tua kami untuk menjadi orang-orang yang Engkau pakai, orang-orang yang Engkau berkati Tuhan. Supaya kami semua menjadi orang-orang yang menghormati, mentaati didikan dan ajaran orang tua kami, tidak menyia-nyiakan. Karena mereka, orang tua kami adalah wakil-Mu yang memelihara kami. Mereka adalah perantara bagi rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Dan mereka adalah darah daging kami. Mereka adalah orang-orang yang terus berjuang bagi kami. Ajar kami semua untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu, menghormati, mentaati, mendengarkan, melakukan, dan tidak menyia-nyiakan ajaran didikan orang tua kami. Dan kami percaya berkat kebahagiaan dan panjang umur itu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, bagaimana teman-teman? Sharing yang disampaikan oleh hambanya yang hari ini luar biasa dahsyat pastinya. Oke teman-teman. Benar sekali. Oke Cisari, gimana sih menurut Cisari dalam kehidupan sehari-hari sikap yang harus kita lakukan kepada orang tua kita agar kita panjang umur di bumi dan di surga? Oh iya, benar sekali. Ternyata anak-anak muda dalam kita menghadapi kehidupan kita, bahkan menjalani kehidupan kita, penting sekali kita menaati dan menghormati orang tua, karena itu tercantum dalam hukum perintah Tuhan, 10 hukum perintah Tuhan. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kenapa itu menjadi sangat penting? Karena kalau kamu mau sukses dimanapun kamu berada, nantinya kamu sangat perlu dan sangat-sangat harus melakukan tetap menghormati dan tetap menghargai orang tua. Orang tua itu bukan bicara soal ibu ayah kita saja, tapi juga bicara soal orang tua yang ada, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Mungkin om kita, mungkin tante kita, atau mungkin orang-orang yang kita ketemu dan Tuhan percayakan dia menjadi orang tua kita. Dan itu sangat penting kita hormati dan kita hargai supaya kamu bisa sukses dimanapun kamu berada. Oke guys, pesan yang dahsyat luar biasa ya pastinya ya teman-teman. Jadi
Jangan lupa tetap menghormati, mematuhi orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. Tapi ingat, saya masih muda, oke? Tapi tetap harus hormat juga sih sama saya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri, saya mau ingatkan kepada teman-teman yang dahsyat luar biasa di Antero Jakarta Raya sana, jangan lupa tetap memberikan persembahan kita untuk mendukung gereja lokal di tempat ini, oke teman-teman? So, kita akan mengakhiri ibadah kita. Teman-teman mari boleh persiapkan hati. Kita akan berdoa penutup dan doa berkat bersama-sama. Kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan aktivitas kita kembali. Sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama kembali ke aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, dan didapatinya kita semua tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan, dan dijadikannya kita menjadi orang-orang yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin.